Halo reader, dimanapun kalian berada. Ketemu lagi sama Om terganteng di muka bumi. Bagaimana kabar kalian? Apakah masih menjadi beban keluarga? Ataukah masih suka ngambil korek temen dan pura-pura kalau itu punya kalian? Tenang, kita semua sama-sama masih menjadi beban. Nah, kali ini kita bakalan membahas manhwa yang berjudul Return of Broken Constellation. Manhwa ini rilis pada tahun 2022 dan bergenre action, adventure, fantasi, dan juga shonen. Publisher yang menggarapnya adalah Kakao Page dan juga Dreamtone. Nah, untuk autor manhwa ini bernama Sado Yeon. Komik artis yang mengerjakan manhwa ini adalah Yang Kyung Il. Oke, kencangkan sabuk pengaman kalian, tarik sempak dan perkuat biji mata kalian. Mari kita lanjut ke pembahasannya. Di awal kisah, kita diperlihatkan dengan sebuah gambar tentang seorang dewa yang sedang dipuja dan dipuji. Scene berikutnya, kita diperlihatkan dengan sebuah gambar yang berisi orang yang berjubah merah tua, berdiri di antara satu pilar ke pilar yang lainnya. Lalu, sebuah panel sistem keluar dan mengatakan jika voting sedang dihitung. Lalu kemudian, kita diperlihatkan sebuah perawakan lelaki tampan yang sedang bersujud dan sedang terbelenggu. Namanya adalah Lee Chang-seon, sang MC kita. Dan dia dulunya adalah seorang Twilight of Gods, atau juga disebut sebagai Unpleasant God. Dia kemudian terbangun di sebuah padang rumput yang keberadaannya tidak diketahui. Lee Chang-seon berkata, kalau dirinya sudah mati, atau lebih tepatnya dia ditiadakan dari dunia terdahulunya. Itu karena kematian hanya bisa terjadi kepada makhluk ciptaan dewa saja. Dan dia bukanlah makhluk ciptaan dewa, melainkan dewa itu sendiri. Setelah berdiri, Lee Chang-seon berkata, sistem. Lalu, sebuah panel sistem biru muncul di hadapannya dan berkata jika panelnya tidak dapat terbuka. Itu karena Lee Chang-seon tidak memiliki akses sama sekali dan lokasi saat dia berada saat ini tidaklah kompatibel untuk bisa mengakses sistemnya. Dia pun disuruh bertanya kepada administrator terkait perihal hal itu. Lee Chang-seon kemudian menoleh. Ada sebuah bayangan hitam dari kejauhan yang sedang menaiki sebuah perahu. Sosok misterius berjubah dan memakai topi hitam. Dia membawa sebuah gulungan di punggungnya. Dia kemudian bertanya, apakah Lee Chang-seon adalah si Twilight of Gods itu? Dan dengan sendirinya, gulungan yang ada di pundaknya pun terbuka. Lalu mengatakan, jika ayah Lee Chang-seon bernama Lee Jong-yung dan ibunya bernama So Yo-ha. Dia lahir di Korea pada tanggal 25 Desember tahun 2001. Lalu, untuk alasan yang tidak diketahui, dia terisekai ke planet Arcadia pada tahun 2027. Lee Chang-seon dikatakan menjadi bintang yang telah membunuh lebih dari jutaan dewa, yaitu para Unpleasant Gods lainnya. Tapi Lee Chang-seon tertangkap dan kemudian dijatuhi hukuman ketiadaan. Dengan memberikan raut muka yang mengintimidasi, orang itu yakin jika Lee Chang-seon lah orangnya. Dengan sigap, Lee Chang-seon kemudian menyerang orang itu. Orang itu kemudian terkejut dengan kecepatan yang dimiliki oleh Lee Chang-seon. Karena orang itu menghindar ke belakang, maka dia berusaha mengambil kuda-kuda untuk menyerang balik Lee Chang-seon. Tapi Lee Chang-seon sudah bersiap dan mengambil kuda-kudanya. Hantaman antara pukulan Lee Chang-seon dan juga orang itu berbenturan dengan sangat keras. Orang itu pun terheran. Tapi Lee Chang-seon tidak memberinya waktu dan terus menyerangnya secara membabi buta. Saat sudah merasa kewalahan, orang itu pun mengeluarkan tebasan ke arah Lee Chang-seon. Akan tetapi, tebasan itu tidak berefek sama sekali ke tubuh Lee Chang-seon. Saat ingin membalas, kemudian muncul sebuah kubus emas di sekitar tubuh Lee Chang-seon. Kubus emas itu bernama Divine True Metal. Kemudian, kubus itu membentuk pola yang menyerupai belenggu di sekitar pergelangan tangan Lee Chang-seon.
Dikatakan jika kubus itu adalah alat belenggu untuk mengekang seorang dewa agar menjadi lebih lemah daripada manusia. Tidak peduli sekuat apa dewa tersebut. Li Changsheng berkata, jika dia merasa kalau dia sudah dibebaskan setelah melalui peradilan para dewa. Dengan suara yang sedikit terengah, dia menanyakan siapa sebenarnya orang yang dia lawan barusan. Orang itu menjawab, jika dia bernama Yul, dan dia adalah seorang algojo terbaik di dunia bawah. Dia menjelaskan jika Li Changsheng saat ini sedang berada di dunia bawah dan sungai yang ada di hadapannya itu adalah sungai Styx. Dan orang yang membawanya kemari sudah menunggu Li Changsheng. Terlihat dari wajah Li Changsheng yang sedikit berkeringat dan tidak mengeluarkan apapun menandakan jika dia tahu siapa orang yang dimaksudkan. Yul kemudian menjelaskan jika Arkadia adalah dunia yang sangat berbeda dari bumi tempat Li Changsheng berasal. Dan itu semua terpengaruh oleh kekuatan hukum absolut yang ada di lingkup para dewa teratas. Kemudian di perjalanan, Yul bercerita kepada Li Changsheng jika hidup dan mati sudah tercatat secara sistematis baik itu takdir, tanggal kematian, dan juga kehidupan mereka. Dan catatan itu hanya bisa digunakan di tempat dia ditulis atau di tempat dia awal mula diciptakan. Li Changsheng terdiam, lalu Yul melanjutkan ceritanya. Jika tiba-tiba salah satu dari manusia memisahkan diri dari catatan tersebut, para dewa akan berusaha untuk mencari manusia tersebut. Tapi manusia tersebut sudah berpergian ke berbagai tempat yang aneh. Tempat aneh yang dimaksudkan oleh Yul adalah Arkadia. Dan manusia yang dia maksud itu sebenarnya adalah Li Changsheng. Sambil terdiam dan melamun, Li Changsheng membayangkan kejadian saat dia di sebuah kota dan langitnya sedang terbelah. Serta langit itu memancarkan sebuah cahaya merah. Li Changsheng berkata, kenapa kalian harus repot-repot melakukan ini semua? Kenapa tidak membiarkan para dewa lain memusnahkanku saja? Yul kemudian menjawab, jika dia hanya melakukan perintah dari para dewa teratas. Li Changsheng pun penasaran, siapa para dewa teratas yang dimaksud oleh Yul? Nama dewa itu adalah Thanatos. Dia adalah seorang dewa dengan titel Commander of Erebus bersama dengan Tartarus. Tapi ada juga yang menjulukinya dengan The Dark King. Scene kemudian berpindah di sebuah dermaga. Yul kemudian berkata jika mereka sudah sampai, dan mulai dari sana, Li Changsheng harus terus berada di dekat Yul. Mereka kemudian terbang, dan saat terbang, di bawah mereka terlihat banyak orang yang sedang menerima siksaan. Yul berkata, jika nama tempat itu adalah Fire Hell, atau api neraka. Kemudian, melintas di sebuah tempat yang dimana seluruh orang di sana membeku. Yul berkata jika tempat itu adalah Ice Hell atau neraka es. Lalu diperlihatkan sebuah monster berwajah manusia sedang terkurung di dalam kubus emas yang mengekang Li Changsheng sebelumnya. Ya, kubusnya hampir mirip dengan itu. Mungkin yang dihukum itu adalah seorang dewa. Nah, pada saat terbang itu, Li Changsheng bertanya kepada Yul. Mereka terlihat seperti berada di tingkatan yang berbeda-beda. Apa sebenarnya mereka? Yul pun menjawab, jika dahulunya sebelum menjadi seorang unpleasant god, Li Changsheng adalah seorang battle god. Dan dia menjelaskan, jika yang dilihat oleh Li Changsheng itu adalah sebuah bintang yang telah jatuh. Nah, bintang yang telah jatuh ini yang dimaksudkan adalah seorang yang dulunya dewa, tapi mungkin dihukum karena berbuat sesuatu. Ya sama seperti Li Changsheng. Lanjut. Karena Tartarus tidak menentukan penentuan hukuman bagi orang yang sudah mati saja, itu kata Yul. Dan juga mengubah roh dan iblis yang ada di Abyss menjadi Sealing God atau dewa yang tersegel. Nah, dewa yang tersegel ini sebelumnya manusia yang berbentuk monster tadi yang kita lihat, yang terkekang oleh kubus yang mengekang Li Changsheng. Nah, Li Changsheng pun heran karena dia tidak pernah melihat hal yang seperti itu. Yul berkata, jika tidak ada yang mau membahas hal itu, karena kehormatan seorang dewa saat berada di surga akan ternodai oleh hal-hal semacam itu, yang artinya mungkin jika mereka bercerita tentang hal itu, kehormatan mereka akan terluka. Karena itu adalah hukuman dan dosa mereka yang sudah terlalu berat. Itu kata Yul.
Tidak lama, mereka pun sampai di sebuah kastil besar berwarna hitam dengan campuran emas. Lalu, saat di depan gerbang, Yul berkata jika di sini adalah tempatnya. Yul kemudian bilang, jika Sang Algojo terbaik telah membawa Sang Twilight of Gods sesuai dengan perintah tuannya. Tidak lama kemudian, gerbang itu terbuka, dan sebuah suara dan nada sangat berat terdengar dan berucap, "Masuklah." Sembari melihat ada aura mencekam yang keluar dari dalam ruangan itu. Lin Changsen pun terkaget, dan sebuah panel sistem muncul. Panel itu berucap, Li Changsen sudah sangat kewalahan. Kemudian, sebuah mata putih dan aura yang sangat mencekam muncul di hadapan Li Changsen. Panel sistem berkata, jika Eyes of the Darkness telah mengawasi Li Changsen. Dengan memperlihatkan muka yang terkejut dan sambil tersenyum, Li Changsen kemudian berkata, jika ini akan menjadi hal yang sangat menyenangkan. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa pencet tombol notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan update terbaru dari Manhwa World. Sekian dan salam baku hantam.